Bagaimana Kak di sana realitanya? Kerjanya susah atau biasa saja? Thanks. Kalau realitanya, kalau menurut saya pribadi tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, yaitu di Instagram, di YouTube ataupun di Facebook. Jadi di sini pertama kalinya saya sendirian untuk menjawab pertanyaan karena kemarin saya punya narasumber yang dari kapal pesiar langsung dan saya mencari infonya di situ. Dan saat ini saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang saya dapatkan di kapal sekarang. Langsung saja, sebelum ke videonya jangan lupa like, share, and subscribe video saya kalau memang bermanfaat. Dan terserah Anda, karena saya tidak memaksa dan check it out. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama. Kerja berapa jam, tidur berapa jam, dan kegiatan di luar keduanya berapa? Maksudnya seperti apa ini? Kalau kerjanya itu kalau untuk saat ini belum normal, belum ada tamu. Kerjanya di sini sekarang sekitar 10 jam kalau nggak salah 10 jam. Dan istirahatnya itu ada setengah jam pada saat makan lunch. Dan tidur berapa jam? Tidur nggak nentu. Tidur di sini untuk saya sendiri pribadi, tidur saya kadang 4-5 jam karena itu tergantung diri masing-masing. Kalau mau cepat tidur silahkan cepat tidur, karena saya kebanyakan kegiatan di luar, maksudnya nongkrong sama teman, kadang main bola, main volley. Jadi saya gunakan memang waktu saya di sini untuk bisa dibilang dinikmati lah, bukan cuma datang di sini tidur. Next pertanyaan. Kapal Aidak berlayar kemana aja Bang? Saya pengen join, semoga saya bisa nyusul secepatnya Bang, amin. Untuk kapal Aida itu, Aida kan ada beberapa kapal, ada belasan kapal. Dan kapalnya itu keliling dunia. Ada yang keliling dunia dan ada yang cuma di Eropa. Karena kapal Aida itu ada yang cruise-nya Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, ada semua. Jadi kalau pertanyaannya berlayar kemana aja, berlayar ke semuanya kalau untuk Aida. Oke, Kak, jam kerjanya berapa jam? Jam kerjanya itu sama yang tadi. Kalau untuk saat ini belum normal 10 jam dan istirahat setengah jam untuk makan. Next, di departemen apa Kak? Departemen saya housekeeping, bagian cabin steward. Next, bro udah kerja di atas kapal ya? Atau tamunya belum bisa naik kapal? Oke, saya sekarang sementara kerja di atas kapal, tapi tamunya belum naik, belum ada. Dan doakan saja semoga tamu cepat naik dan secepatnya lah normal, biar semua kapal pesiar bisa berlayar kembali. Bang, mau tanya, kalau mau kerja di kapal pesiar sekarang dibatasi apa enggak? Oke, jadi untuk situasi saat ini pastinya dibatasi. Jadi orang-orang yang mau naik ke kapal itu yang sudah interview, yang sudah nunggu schedule dari berapa bulan yang lalu, itu belum naik karena belum normal. Dan beberapa yang masih nganggur. Jadi untuk saat ini mungkin dibatasi. Berdoa saja semoga secepatnya bisa normal kembali. Berita pandemik ini bisa segera hilang, amin. Bang, bikin konten kegiatan kapal kesehariannya. Oke, nanti saya bikin konten di kapal keseharian saya gimana. Tapi sekarang untuk saat ini masih belum normal, jadi susah untuk buat kegiatan, maksudnya buat vlog untuk kegiatan di sini masih susah karena memang nggak sembarangan upload di sini. Jadi nggak boleh, apalagi kalau nggak social distancing, nggak pakai masker itu kena nanti. Jadi di sini nggak bisa sembarangan upload, harus sesuai protokol kesehatan yang ada.
Nanti pada saat normal insya Allah saya nanti bikin vlog keseharian di sini. Oke. Oke, next. Kak, kalau di kapal itu dikontrak berapa lama selama bekerja dan bisa enggak ambil libur? Oke, kalau di kapal itu kontraknya 8 sampai 10 bulan untuk AIDA. Dan untuk ambil libur itu nggak ada libur di sini. Untuk kerja di kapal itu nggak ada libur. Every day is Monday. Jadi setiap hari itu kita di sini hari Senin, nggak ada hari Minggu, malam Minggu nggak ada. Kalau itu normal. Jadi kalau mau kerja, sebelum mau kerja ke kapal harus dipikir dulu, harus siap tanpa ada libur. Oke. Next, kemungkinan untuk ke F&B service itu susah dan mungkin nggak bisa karena salah satu persyaratan untuk ke kapal pesiar itu apply ke agent itu harus ada sertifikat kerja yang departemen yang ingin di-apply. Contoh F&B service, Anda harus punya pengalaman minimal 6 bulan, paling tidak setahun, lebih bagusnya kalau ada itu baru bisa apply, dan bahasa Inggris harus lumayan ada. Oke. Next, Bang, saya ada sertifikat magang di hotel saat SMK. Apakah sertifikat magang aja bisa ke kapal? Coba beberapa agent ada yang bisa terima 6 bulan, cuman untuk posisi itu terbatas. Jadi bagusnya untuk saat ini kalau ada waktu kerja dulu sampai 6 bulan, cukupkan 1 tahun, 6 bulan OJT, 6 bulan magang, 6 bulan kerja itu lumayan bisa apply ke kapal pesiar. Coba aja. Next, angkatan berapa di DSI? Di DSI saya angkatan 24. Next, satu hari berapa kali Bang makan? Kalau di sini sekarang satu hari 3 kali makan, pagi, siang, dan sore menjelang malam. Lanjut, first contract dapat berapa bulan Kak? Dapat 8 bulan. Mentok 10 bulan. Oke, next. Minimal pengalaman kerja buat AIDA 6 bulan apa 1 tahun? 6 bulan 1 tahun. Kalau di AIDA bagusnya harus 1 tahun biar bisa benar-benar keterima kalau bahasa Inggris bagus dan persyaratan lainnya memenuhi. Jadi bagusnya kalau sudah OJT 6 bulan, cari kerja dulu 6 bulan lagi. Oke, itu lebih bagus menurut saya. Lanjut, udah gajian. How about first impression, better or amazing? Oke, gajian sudah, alhamdulillah. First impression di kapal pesiar itu kalau better and amazing, ya menurut saya amazing, karena ini salah satu impian saya. Jadi yang saya rasa pasti luar biasa lah. Oke, next, Messi or Ronaldo? Anda tahulah jawabannya. Pastinya Ronaldo. Tolong jelasin Bang, kenapa nggak mau ke Costa? Oke, video saya kemarin yang sebelumnya saya pernah bilang saya lolos di kapal Costa, tapi saya nggak terima karena alasannya saya kerja di hotel dan saya dapat posisi yang lumayan bagus, dan di situ saya pertimbangkan dengan posisi yang saya dapatkan di Costa cleaner. Bukan saya pilih-pilih posisi, cuman kalau saya bandingkan pada saat saya di hotel pada hari itu, saya mending di hotel dulu sampai bisa mentok 2 tahun. Habis itu ke AIDA, karena AIDA butuh 21 tahun untuk dapat kabin steward. Tapi kalau kurang lebih sama, Costa dan AIDA itu sama-sama bagus. Cuman kalau dibandingkan untuk kapal AIDA dan Costa itu, menurut saya kalau di AIDA itu informal, nggak terlalu formal. Maksudnya di AIDA itu casual. Jadi di AIDA setiap kita di area gas itu kita bisa jalan, kita nggak terbatas, nggak dibatasi untuk jalan. Tapi setahu saya di Costa itu, di Costa katanya formal. Beberapa teman saya yang saya tanya di Costa formal, dan kita nggak bisa ke areanya tamu. Yang saya tahu cuman itu.
Next, kenapa lebih milih Aida daripada Costa? Itu tadi jawabannya. Oke. Bro, umur 28 tahun apakah masih bisa apply ke kapal? Saya tidak ada pengalaman seperti di hotel. Umur di kapal untuk first contract itu batasnya 35 tahun masih bisa. Dan saya tidak ada pengalaman seperti di hotel. Kalau pengalaman harus ada seperti hotel, harus ada 6 bulan sampai 1 tahun minimalnya. Tapi bagusnya 1 tahun kalau bisa. Dan bahasa Inggris harus lumayan bagus. Maksudnya setidaknya ada basic lah untuk berbicara sama orang asing. Next, Bang, maaf mau tanya basic kerja di kapal Costa atau Aida bagian F&B. Kalau boleh tahu dapatnya berapa ya Bang? Mohon info. Kalau Aida sendiri F&B itu kalau nggak salah basicnya untuk first contract kalau nggak salah 600-an sekian, saya nggak tahu pastinya. Yang jelas kalau nggak salah first contract itu 600-an dolar. Oke. Bang mau tanya kalau tatonya terlihat bagaimana Bang? Mohon infonya Bang. Kalau tatonya terlihat nggak apa-apa kalau di tangan atau di kaki, nggak apa-apa kalau kelihatan, cuman jangan sampai di muka, karena yang saya lihat teman-teman di sini di tangan nggak apa-apa, di kaki nggak apa-apa, asal bukan di muka, karena saya belum pernah lihat orang tatoan di kapal di wajahnya. Jadi kalau bisa bukan di wajah, kalau di tangan it's okay, atau di kaki. Oke, lanjut. Kapal pesiar sudah mulai beroperasi ke Bang? Mohon infonya. Kalau kapal pesiar belum semua beroperasi dan masih banyak kapal pesiar yang belum terima tamu termasuk Aida. Jadi harus nunggu juga. Semoga berita pandemik ini bisa hilang segera. Amin. Dan kapal pesiar semuanya bisa berlayar. Bang, apakah yang kerja di kapal pesiar boleh merokok? Oke, kalau di kapal pesiar boleh merokok, asal jangan merokok pada saat sementara kerja. Jadi harus pada saat jam istirahat atau jam di luar kerjaan bisa merokok. Oke, next. Kalau masalah makan gimana Bang? Cocok apa tidak dengan makanan Eropa? Kalau masalah makan ditanggung semua, dan kalau masalah makanan Eropa saya pribadi saya nggak cocok karena masih baru pertama join. Jadi harus butuh kebiasaan dulu. Jadi selama di sini saya kebanyakan makan makanan Indo seperti nasi, karena nasi ada. Karena di sini kebanyakan orang Indonesia, jadi alhamdulillah makanan Indonesia masih ada lah, walaupun nggak sama rasanya di Indonesia. Setidaknya bisa makan dan nggak enak rasanya. Gimana rasanya Kak sampai pertama kali dan kerja di kapal pesiar Aida? Rasanya luar biasa sekali karena pada saat saya sampai di sini saya nggak nyangka bisa sampai di sini, dan mimpi saya injak negara Jerman itu serasa nggak nyangka sih bisa sampai ke sini. Dan mungkin teman-teman semua juga insyaallah secepatnya setelah pandemik ini beritanya hilang. Amin. Oke, bagaimana Kak di sana realitanya? Kerjanya susah atau biasa saja? Thanks. Kalau realitanya, kalau menurut saya pribadi tuh kerjanya biasa aja, nggak terlalu susah. Karena untuk saat ini belum ada tamu. Jadi nggak tahu kalau ada tamu mungkin susah. Karena teman-teman ngomong ini masih enak. Pada saat ada tamu pasti sangat susah. Jadi saya belum merasakan itu, dan insya Allah semoga secepatnya ada tamu, biar saya rasakan pengalaman di kapal bagaimana susahnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saya jawab pertanyaan kalian, dan mohon maaf kalau ada yang salah ucap, yang kurang
penjelasannya, mohon maaf. Dan buat teman-teman, semoga kalian semuanya sehat dan tetap pada protokol kesehatan. Semoga bumi ini cepat membaik, semoga berita pandemik ini secepatnya hilang dan kapal pesiar semuanya kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga mimpi kalian bisa secepatnya kapal pesiar dan merasakan gimana rasanya kerja di kapal pesiar. Oke, cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang. Silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa bersyukur. Bye bye.